Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bahan ajar madrasah, bahan ajar untuk pelajaran fisika, pokok bahasan fisika dan pengukuran. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh MGMP Fisika MA Jawa Timur. Kompetensi dasar yang akan peserta didik miliki setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, kompetensi pengetahuan KD 3.2, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Materi yang akan dibahas pada pokok bahasan ini, yang pertama adalah pengukuran, kemudian yang kedua besaran dan satuan, dan yang ketiga adalah angka penting. Untuk video pembelajaran kali ini, yang akan disampaikan nanti berkaitan dengan pengukuran dan besaran serta satuan. Adapun angka penting akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Terkait dengan pengukuran. Pengukuran bisa dilakukan pada besaran panjang, bisa juga pada besaran massa, dan bisa juga pada besaran waktu. Namun, yang akan disampaikan, yang akan diberikan contoh pada pengukuran di sini nanti, adalah bagaimana kita melakukan pengukuran pada besaran panjang. Untuk besaran massa dan waktu, bisa anak-anak gali, kompetensi anak-anak bisa dieksplor bagaimana cara untuk melakukan pengukuran pada besaran massa dan waktu. Rujukan yang bisa digunakan bisa mengacu pada buku paket yang sudah anak-anak terima. Baik, terkait dengan pengukuran besaran panjang, alat ukur yang kita gunakan yang pertama adalah jangka sorong. Bagaimana kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong? Terlebih dahulu kita harus paham spesifikasi dari jangka sorong. Jangka sorong itu terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Pada rahang tetap itu ada skala yang kita sebut dengan skala utama. Pada rahang geser itu ada skala yang kita sebut dengan skala nonius. Bagaimana kita membaca dua skala tersebut? Perhatikan contoh yang ada pada materi. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ditampilkan pada gambar yang ada di materi. Di mana untuk menentukan skala utama, kita melihat angka 0 yang ada pada rahang geser. Itu ternyata menunjukkan nilai yang ada pada skala di rahang tetap, angka yang ditunjukkan 1,2. Untuk jangka sorong kita menggunakan satuan senti. Kemudian yang kedua, skala nonius. Skala nonius itu bisa ditentukan dari skala yang ada pada skala utama atau pada rahang tetap yang berhimpit dengan skala yang ada pada rahang geser. Kebetulan angka yang ditunjukkan pada rahang geser itu menunjukkan angka 4. Maka untuk membaca skala noniusnya, angka 4 ini dikalikan dengan skala terkecil dari skala jangka sorong, yaitu dikalikan 0,01 cm. Maka diperoleh untuk skala noniusnya bernilai
0,04 cm. Hasilnya kemudian didapatkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong skala utamanya 1,2, skala noniusnya 0,04, maka diperoleh hasil pengukuran 1,24 cm. Nah, itu nilai yang kita dapatkan. Anak-anak sekalian, ketika melakukan satu pengukuran, itu ada istilah yang disebut dengan ketidakpastian. Maksudnya rentang pengukuran yang masih dianggap benar. Sehingga hasil pengukuran itu nanti akan dijumlah atau dikurangi dengan nilai ketidakpastian. Ketidakpastian itu diperoleh dari setengah dikalikan skala terkecil, sehingga diperoleh 0,005. Kalau demikian, rentang yang masih dianggap benar ketika kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong, nilai 1,24 dikurangi 0,005 akan kita dapatkan 1,235. Kemudian rentang atas 1,24 ditambah 0,005 akan kita dapatkan 1,245. Itulah hasil pengukuran yang masih dianggap benar. Kemudian yang kedua, alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang, yang kedua adalah mikrometer skru. Spesifikasi dari mikrometer skru hampir mirip dengan jangka sorong. Di situ ada rahang tetap, kemudian ada rahang geser, atau ada rahang putar. Pada rahang tetap itu ada skala utama, pada rahang geser yang di situ ada selubung putarnya itu nanti ada skala nonius. Mari kita lihat contoh yang ada pada materi. Angka yang ditunjukkan pada rahang tetap itu menunjukkan angka 7,5. Adapun angka yang berhimpit dari selubung putar terhadap garis yang ada pada rahang tetap itu menunjukkan angka 14. Kita kalikan angka 14 ini dengan skala terkecil dari mikrometer skru. Kalau tadi di jangka sorong kita menggunakan satuan senti, di mikrometer kita menggunakan satuan mili. Berarti 14 dikalikan 0,01. Sehingga hasil pengukuran akan kita dapatkan skala utamanya 7,5, skala noniusnya 0,14, hasil pengukurannya 7,64 mili. Sama halnya dengan perhitungan di jangka sorong. Rentang pengukuran yang masih dianggap benar ketika hasil pengukuran kita plus minus ketidakpastian. Ketidakpastiannya sama, setengah dikalikan 0,01 tapi satuannya mili. Sehingga nilai pengukuran yang masih dianggap benar ketika berada pada rentang 7,64 dikurangi 0,005 akan kita dapatkan 7,635. Kemudian skala yang atas 7,64 ditambah 0,005 akan kita dapatkan 7,645. Sebagai pendalaman dari materi ini, anak-anak nanti bisa mencoba latihan terkait dengan bagaimana kita mengukur panjang menggunakan jangka sorong. Misalnya di situ pada materi ditampilkan diameter sebuah silinder. Ditunjukkan angka seperti pada materi. Bisa juga pada contoh yang kedua di situ ditampilkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Bisa juga dicoba untuk pendalaman materi, yaitu pengukuran menggunakan diameter. Diameter ini kita lakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer skru atau ketebalan uang logam atau keping logam kita ukur menggunakan mikrometer skru.
itu terkait dengan pengukuran. Kemudian yang berikutnya anak-anak, materi yang kedua berkaitan dengan besaran dan satuan. Besaran pada fisika itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara konseptual, ada yang secara matematis. Kalau secara konseptual, besaran terbagi menjadi dua, dikenal dengan besaran pokok, kemudian yang kedua besaran turunan. Secara matematis juga dibagi menjadi dua, dikenal dengan besaran skalar, dan yang kedua adalah besaran vektor. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ditetapkan dengan suatu standar ukuran tertentu. Dan ini sudah menjadi kesepakatan internasional untuk menentukan satuan dari besaran pokok. Kemudian untuk besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Adapun besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kita perhatikan untuk besaran pokok macam-macamnya, biasa yang kita kenal itu ada 7, mulai dari panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di situ sudah ditampilkan, di materi sudah ditampilkan satuan dari besaran-besaran tersebut. Adapun nanti terkait dengan sudut pada bidang datar atau bidang ruang, nanti akan ada tambahan besaran pokok, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Ya. Itu untuk besaran pokok, dan ini harus kita pahami karena nanti sangat berpengaruh untuk menurunkan, untuk mendapatkan satuan dari besaran turunan. Adapun untuk besaran turunan, pada materi ditampilkan beberapa besaran. Misalnya saya ambil contoh besaran energi atau usaha. Yang kita kenal satuannya biasanya itu kita sebut dengan joule. Dari mana satuan joule itu diperoleh? Nah, misalnya saya ambil contoh energi potensial. Energi potensial itu didefinisikan massa dikalikan gravitasi dikalikan tinggi. Massa itu satuannya kilogram, kemudian gravitasi itu meter per sekon kuadrat, dan tinggi itu adalah meter. Jika semua satuan itu dikalikan, maka akan ketemu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Itulah satuan yang sering disebut dengan satuan joule. Nah, itu untuk penjelasan berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Artinya, ketika kita betul-betul berusaha untuk mengambil manfaat dari materi ini, insya Allah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Anak-anak, kiranya itu beberapa penjelasan berkaitan dengan video pembelajaran pada bab fisika dan pengukurannya. Untuk materi ini bisa kita jelaskan berkaitan dengan pengukuran, dan yang kedua berkaitan dengan besaran dan satuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.